Restoran itu berdiri megah dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan di balik kaca besar. Di depan pintu masuk, seorang nenek tua berdiri diam, memandangi ruangan penuh orang berpakaian mewah. Wajahnya keriput, dan tubuhnya yang ringkih dibalut pakaian lusuh yang sudah pudar warnanya. Ia menggenggam erat tas kain yang sudah usang, tampak ragu untuk melangkah masuk. Suara obrolan tamu, restoran yang ceria terdengar dari luar. Nenek itu menarik napas panjang, meneguhkan hati. Dengan langkah pelan, ia melewati pintu besar yang terbuka otomatis. Begitu masuk, ia merasakan tatapan tajam mengarah padanya. Beberapa tamu menghentikan obrolan mereka, memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, sebelum kembali sibuk dengan piring-piring porselen di hadapan mereka. Nenek itu berjalan menuju meja kosong di sudut ruangan. Suasana restoran yang begitu mewah terasa asing baginya, namun ia mencoba untuk tidak terlihat gugup. Saat ia duduk, seorang pelayan muda datang menghampirinya dengan alis terangkat. "Maaf Bu, apakah Anda yakin ini tempat yang tepat untuk Anda?" Tanya pelayan itu dengan nada merendahkan. Nenek itu mengangguk pelan. "Saya ingin memesan sesuatu," jawabnya dengan suara lembut, meskipun tangannya sedikit gemetar. Pelayan itu tampak enggan, namun ia tetap menyerahkan buku menu. Nenek itu membuka menu tersebut dan mendapati harga yang membuat matanya sedikit melebar. Ia mencari menu termurah, lalu menunjuk ke arah satu hidangan sederhana. "Saya pesan ini saja," katanya. Pelayan itu menghela napas, menatapnya dari atas ke bawah, sebelum mengambil menu dengan kasar. "Tunggu sebentar," ucapnya dingin sebelum berlalu. Dari sudut lain restoran, beberapa tamu mulai berbisik. Seorang wanita dengan gaun mahal berbisik kepada temannya, "Apa dia tidak salah masuk? Lihat bajunya." Yang lain tertawa kecil sambil melirik nenek itu. Meski mendengar bisikan itu, nenek tetap duduk diam. Wajahnya tertunduk, namun matanya memandang keluar jendela, seolah mencari kekuatan dari dunia luar. Di balik keriput wajahnya, ada sorot mata yang penuh kesabaran. Namun, ketika pelayan kembali, ia tidak membawa pesanan nenek. Sebaliknya, ia berdiri di samping meja dan berkata, "Maaf, kami tidak bisa melayani Anda. Tempat ini hanya untuk orang-orang yang bisa membayar." Sejenak, suasana di sekitar meja itu menjadi sunyi. Tamu-tamu lain menghentikan pembicaraan mereka dan menatap ke arah nenek dengan penuh rasa ingin tahu. Nenek itu mengangkat wajahnya, menatap pelayan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Saya hanya ingin makan," ujarnya pelan. "Silakan cari tempat lain," jawab pelayan itu tegas, mengangkat tangan untuk mengisyaratkan nenek pergi. Dengan tubuh yang gemetar, nenek itu berdiri. Ia mengambil tas kainnya dan berjalan perlahan ke arah pintu keluar. Setiap langkah terasa berat, dihiasi tatapan sinis dari para tamu restoran, namun, di sudut ruangan, seorang pelayan muda bernama Andi memerhatikan semuanya. Ia berdiri di belakang meja pemesanan, menggenggam nampan dengan tangan yang sedikit gemetar. Hatinya bergemuruh melihat perlakuan kasar yang diberikan rekan kerjanya kepada nenek itu. "Kenapa harus begitu kasar?" gumam Andi pelan, cukup keras, untuk didengar oleh pelayan lain di dekatnya. "Dia bukan pelanggan yang pantas dilayani di sini," jawab pelayan lain dengan nada santai. "Restoran ini punya standar, Andi. Kalau kau kasihan, kau yang bayari makanannya." Andi terdiam. Ia hanya karyawan baru dengan gaji pas-pasan. Tetapi perasaan bersalah mulai menguasai pikirannya. Ia menatap nenek yang kini sudah hampir mencapai pintu keluar. Di saat yang sama, di meja tengah restoran, seorang pria parubaya dengan jas mahal, tampak tidak senang dengan kegaduhan itu. Pria itu adalah Pak Budi, pelanggan tetap restoran tersebut, yang dikenal ramah dan dermawan. Ia mengerutkan dahi, memperhatikan pelayan yang sebelumnya mengusir nenek. "Pelayan itu terlalu kasar," gumam Pak Budi kepada istrinya. Sang istri, yang juga memerhatikan, mengangguk setuju. Dia seharusnya bisa menangani situasi itu dengan lebih baik. "Ini memalukan." Pak Budi memanggil manajer restoran, seorang pria berpenampilan rapi bernama Firman. "Tolong jelaskan apa yang baru saja terjadi," katanya dengan nada tegas. Manajer Firman tampak bingung. Ia tidak menyangka insiden ini menarik perhatian salah satu pelanggan tetap yang paling dihormati. "Saya akan menangani ini segera, Pak," jawabnya. Firman segera menuju pintu keluar, mencoba mengejar nenek itu sebelum ia benar-benar pergi. "Bu, tunggu sebentar," panggilnya dengan nada sedikit cemas. Nenek itu berhenti, berbalik perlahan. Matanya masih berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menjaga ketenangannya. "Maafkan perlakuan pelayan kami. Jika ibu mau, kami akan dengan senang hati melayani ibu," kata Firman dengan nada lembut, berusaha memperbaiki situasi. Nenek menggelengkan kepala dengan senyum tipis. "Terima kasih, Nak. Saya tidak ingin memaksa tempat yang tidak ingin menerima saya." Jawabannya sederhana, tetapi menusuk hati Firman. Ia hanya bisa berdiri terpaku ketika nenek itu melangkah keluar restoran. Di dalam, suasana mulai berubah. Beberapa pelanggan membicarakan kejadian itu, ada yang mendukung tindakan pelayan, tetapi lebih banyak yang merasa tidak nyaman. Pak Budi menatap Firman dengan tajam saat manajer itu kembali.
Anda sebaiknya memperbaiki cara kerja staf Anda, ujar Pak Budi singkat sebelum melanjutkan makan. Di sisi lain, Andi tidak bisa tinggal diam. Ia mengambil makanan yang sudah dipesan nenek, membayarnya dengan uang sendiri, lalu bergegas keluar restoran. "Nenek, tunggu," serunya sambil berlari kecil. Nenek itu berhenti lagi, menatap Andi dengan wajah terkejut. "Ada apa, Nak?" tanyanya. Andi menyerahkan bungkusan makanan itu dengan senyum canggung. "Ini makanan yang tadi nenek pesan. Maaf atas perlakuan mereka." Saya harap nenek tidak merasa terlalu kecewa. Air mata nenek mulai mengalir. Ia menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar, lalu tersenyum. "Terima kasih, Nak. Tuhan memberkati kebaikan hatimu." Di kejauhan, pelayan lain memperhatikan tindakan Andi. Salah satu dari mereka berbisik, "Apa dia tidak takut dimarahi manajer?" Namun, Andi tidak peduli. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Tanpa ia sadari, tindakan kecilnya itu akan menjadi titik balik, baik bagi hidupnya maupun restoran tempat ia bekerja. Beberapa hari berlalu sejak insiden itu. Restoran kembali beroperasi seperti biasa, namun bagi Andi, momen itu terus membayangi pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meski ia telah membantu nenek itu dengan memberikan makanan, ia tahu perlakuan buruk dari rekan kerjanya dan suasana restoran yang penuh diskriminasi adalah masalah yang lebih besar. Sementara itu, di tempat lain, nenek itu menjalani harinya seperti biasa. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, menghabiskan waktu dengan menjahit atau merawat tanaman di pekarangan sempitnya. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Seorang tamu tak terduga mengetuk pintu rumahnya. Ketukan itu pelan namun tegas. Nenek membuka pintu dengan hati-hati, mendapati seorang pria berjas rapi berdiri di sana. Pria itu adalah Pak Budi, pelanggan tetap restoran yang menyaksikan perlakuan kasar pelayan terhadap nenek beberapa hari lalu. "Selamat siang, Bu," sapa Pak Budi dengan senyum hangat. "Maaf jika kedatangan saya mengganggu." Nenek itu terkejut, tetapi ia mempersilahkan pria itu masuk. Pak Budi mengamati keadaan rumahnya yang sederhana dengan penuh rasa hormat. "Saya datang ke sini karena merasa harus meminta maaf atas kejadian di restoran tempo hari," kata Pak Budi sambil duduk di kursi tua di ruang tamu. "Apa yang terjadi pada ibu sungguh tidak pantas. Saya merasa perlu melakukan sesuatu." Nenek itu tersenyum lembut. "Terima kasih, Nak. Tapi kejadian itu sudah berlalu. Saya tidak ingin memperpanjang masalah." Namun, Pak Budi tidak menyerah. "Ibu, izinkan saya mengundang ibu kembali ke restoran itu. Kali ini, saya ingin memastikan ibu mendapatkan pelayanan yang layak. Saya akan mengatur segalanya." Awalnya nenek itu ragu, tetapi ada sesuatu dalam nada bicara Pak Budi yang membuatnya merasa dihormati. Akhirnya, ia mengangguk setuju. Keesokan harinya, restoran itu kembali dikejutkan dengan kedatangan tamu istimewa. Pak Budi memasuki restoran bersama nenek itu, yang kini mengenakan pakaian sederhana tetapi bersih dan rapi. Andi yang melihat mereka segera mengenali nenek itu dan merasa lega melihatnya kembali. Namun, di sisi lain pelayan yang dulu mengusir nenek tampak pucat. Pak Budi memanggil manajer Firman, yang buru-buru menghampiri mereka dengan sikap penuh hormat. "Ini adalah tamu kehormatan saya," ujar Pak Budi dengan nada tegas. "Saya ingin memastikan beliau mendapatkan pelayanan terbaik." Firman mengangguk cepat. "Tentu Pak Budi. Kami akan memastikan semuanya sempurna." Nenek itu duduk di meja yang sebelumnya ia pilih beberapa hari lalu. Kali ini, tidak ada tatapan sinis atau bisikan dari tamu lain. Sebaliknya, semua orang tampak penasaran, bertanya-tanya siapa gerangan wanita tua itu, sehingga mendapat perhatian khusus dari Pak Budi. Saat pelayan yang pernah mengusir nenek mendekat dengan nampan berisi minuman, tangannya sedikit gemetar. Ia menelan ludah, merasa malu. "Maafkan saya atas perlakuan saya waktu itu, Bu," katanya pelan. Nenek itu hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya." Kata-kata nenek itu menusuk hati pelayan tersebut, yang kini benar-benar menunduk karena rasa bersalah. Di tengah suasana itu, Andi datang membawa makanan yang dipesan nenek. Ia tersenyum hangat, merasa bangga bahwa nenek itu akhirnya mendapatkan keadilan. Pak Budi, yang duduk di meja yang sama, berbicara pelan kepada nenek, "Bu, saya yakin Tuhan punya rencana besar untuk setiap langkah kecil yang kita ambil." Hari itu, restoran bukan hanya melayani makanan, tetapi juga pelajaran tentang rasa hormat dan kemanusiaan. Tidak ada lagi tatapan sinis atau komentar merendahkan. Semua yang hadir menyaksikan momen itu dengan haru, menyadari bahwa setiap orang layak dihormati, apapun latar belakangnya. Dan bagi nenek itu, hari ini adalah pengingat bahwa kebaikan hati dan keteguhan dalam menjalani hidup selalu mendapatkan tempat, bahkan di dunia yang seringkali tidak adil. Hari itu terasa berbeda. Restoran dipenuhi tamu, tetapi suasananya tidak seperti biasanya. Desas-desus tentang nenek misterius yang datang bersama Pak Budi mulai menyebar. Para tamu bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita tua itu.
Namun, yang paling gelisah adalah pelayan yang dulu mengusir nenek. Ia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Sementara itu, Pak Budi berbincang santai dengan nenek di meja. Percakapan mereka terdengar biasa saja, tetapi bagi yang memerhatikan, ada kesan mendalam dalam setiap kata. Nenek itu berbicara dengan bijaksana, seperti seseorang yang telah melewati berbagai badai kehidupan. Di tengah percakapan, seorang pria dengan jas gelap tiba-tiba memasuki restoran. Ia terlihat berwibawa, dengan postur tegap dan ekspresi serius. Ia langsung berjalan menuju meja tempat nenek dan Pak Budi duduk. "Anda akhirnya ditemukan, Bu," ujar pria itu dengan nada hormat sambil menundukkan kepala. Semua mata di restoran langsung tertuju pada mereka. Nenek itu menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Aku sudah bilang, aku hanya ingin hidup sederhana. Tapi sepertinya kalian tak pernah berhenti mencariku." Pak Budi tampak bingung. "Bu, apa maksudnya? Siapa pria ini?" Pria itu menjawab, "Saya adalah asisten pribadi ibu selama bertahun-tahun. Ibu ini adalah Nyonya Sulastri, pemilik yayasan amal terbesar di negeri ini. Beliau juga salah satu donatur utama pembangunan beberapa rumah sakit dan sekolah di pedalaman." Suasana di restoran seketika berubah hening. Para tamu yang tadinya hanya menonton kini terkejut. Beberapa bahkan menutup mulut mereka karena tak percaya. Pelayan yang pernah mengusir nenek tampak pucat pasi. Pak Budi tercengang. "Tunggu, jadi selama ini ibu adalah..." Nenek itu mengangguk pelan. "Ya, aku memang memiliki banyak, tetapi itu tidak berarti aku ingin selalu terlihat demikian. Kadang, aku ingin merasakan kehidupan biasa, berbaur tanpa dipandang karena kekayaanku. Namun, sepertinya itu sulit." Andi, yang mendengar semuanya dari kejauhan, merasa kagum. Ia berjalan mendekat, membawa segelas air. "Ibu, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya senang bisa melayani ibu dengan baik kemarin." Nenek tersenyum hangat. "Terima kasih, Nak. Sikapmu mengingatkan bahwa kebaikan masih ada di dunia ini." Pelayan yang dulu mengusir nenek akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu siapa ibu sebenarnya." Nenek itu menatapnya lembut. "Nak, tidak perlu meminta maaf karena tidak tahu siapa aku. Yang perlu kau renungkan adalah mengapa kau memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu hanya karena penampilan mereka. Ingat, setiap orang layak dihormati." Kata-kata nenek itu membuat pelayan tersebut menunduk lebih dalam. Merasa sangat malu. Hari itu, restoran berubah menjadi tempat penuh pelajaran. Tidak hanya bagi para karyawan, tetapi juga para tamu. Semua orang belajar bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terlihat di luar, tetapi oleh hati mereka. Dan bagi nenek itu atau Nyonya Sulastri, hari ini adalah pengingat bahwa meski dunia seringkali melihat dari penampilan, kebaikan dan keikhlasan, akan selalu memiliki tempatnya. Harta hanyalah titipan, pikirnya dalam hati. Yang abadi adalah cinta dan kebaikan yang kita bagi dengan sesama. Hari semakin larut, tetapi suasana di restoran itu masih penuh dengan ketegangan yang bercampur keharuan. Desas-desus tentang Nenek Sulastri, sebagai donatur besar, terus beredar di antara para tamu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kejutan lain masih menunggu. Manajer Firman, yang sejak awal tampak berusaha memperbaiki situasi, tiba-tiba terlihat gelisah. Ia bolak-balik ke ruang belakang, berbicara melalui telepon dengan nada yang lebih pelan dari biasanya. Pandangannya sesekali mencuri ke arah Nenek Sulastri, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tetapi ragu. Pak Budi, yang mulai menyadari kegelisahan Firman, memutuskan untuk bertanya. "Firman, ada apa? Kau terlihat tidak seperti biasanya." Firman menelan ludah, lalu mendekati Pak Budi dan Nenek Sulastri dengan langkah berat. "Maaf, saya ingin mengatakan sesuatu," katanya dengan suara bergetar. "Tapi saya rasa ini waktunya." Nenek Sulastri menatapnya dengan alis terangkat. "Ada apa, Nak? Katakan saja." Firman menghela napas panjang, lalu menunduk hormat. "Bu, saya rasa ibu perlu tahu. Pemilik restoran ini adalah anak ibu." Kalimat itu menghantam udara seperti petir di siang bolong. Semua orang di ruangan membeku. Nenek Sulastri terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Anakku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apa maksudmu?" Firman melanjutkan dengan suara pelan, penuh rasa hormat. "Pemilik restoran ini, Pak Darmawan, adalah putra ibu. Beliau yang mendirikan restoran ini bertahun-tahun lalu, tetapi selalu menyembunyikan identitas aslinya. Saya sendiri baru mengetahui kebenaran ini ketika bekerja di sini." Nenek Sulastri menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. "Darmawan, dia di mana sekarang?" Firman tampak ragu, tetapi akhirnya berkata, "Pak Darmawan sedang dalam perjalanan ke sini, Bu. Saya sudah menghubunginya." Seketika pintu restoran terbuka, dan seorang pria parubaya dengan setelan sederhana masuk. Rambutnya sudah memutih sebagian, tetapi sorot matanya masih tegas. Ia adalah Darmawan,
pemilik restoran dan anak kandung Nenek Sulastri yang sudah lama terpisah. Semua mata tertuju pada Darmawan yang berdiri di ambang pintu, menatap nenek itu dengan wajah penuh emosi. "Ibu," suaranya serak, seperti berusaha menahan tangis. Nenek Sulastri berdiri dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir deras di pipinya. "Darmawan, benar ini kau?" Darmawan berjalan mendekat, dan dalam sekejap mereka saling berpelukan. Tangis keduanya pecah di tengah keheningan restoran. Para tamu dan karyawan yang menyaksikan momen itu hanya bisa terpana. Mereka tidak menyangka bahwa nenek yang sebelumnya dihina adalah ibu dari pemilik restoran yang begitu dihormati. Setelah beberapa saat, Darmawan akhirnya melepaskan pelukannya. "Ibu, maafkan saya. Selama ini saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan ambisi saya, hingga saya lupa untuk mencari ibu. Saya bahkan tidak tahu ibu ada di kota ini." Nenek Sulastri menggeleng, mencoba tersenyum di antara air matanya. "Tidak apa-apa, nak. Yang penting sekarang kita bertemu lagi." Pak Budi, yang menyaksikan semuanya, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tuhan memang punya cara yang luar biasa untuk mempertemukan kembali keluarga yang terpisah. Gumamnya pelan. Darmawan kemudian menoleh ke arah manajer Firman dan pelayan yang dulu mengusir neneknya. Wajahnya berubah serius. "Firman, pastikan ini tidak pernah terjadi lagi di restoranku. Semua tamu harus diperlakukan dengan hormat, siapapun mereka." Firman mengangguk cepat. "Tentu, Pak. Saya berjanji akan memperbaikinya." Pelayan yang dulu mengusir nenek menunduk dalam-dalam. Ia tidak berani menatap Darmawan ataupun Nenek Sulastri. Namun, sebelum Darmawan sempat berkata apa-apa, nenek itu menyela. "Tidak perlu memperpanjang masalah ini," kata Nenek Sulastri dengan lembut. "Yang penting, mereka sudah belajar dari kesalahan mereka." Darmawan mengangguk, menghormati keputusan ibunya. "Baik, Bu. Tapi mulai sekarang, restoran ini akan lebih banyak berbagi seperti yang selalu Ibu ajarkan." Hari itu, restoran tidak hanya menjadi saksi pertemuan keluarga yang terpisah, tetapi juga titik awal perubahan besar. Para tamu dan karyawan belajar bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak dihormati, dan bahwa kebaikan adalah warisan paling berharga yang bisa diberikan seorang ibu kepada anaknya. Beberapa bulan setelah kejadian di restoran, nama Nenek Sulastri dan restoran milik Darmawan menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Restoran itu bukan lagi sekadar tempat makan mewah, tetapi berubah menjadi simbol kepedulian dan kasih sayang. Darmawan, terinspirasi oleh ibunya, memutuskan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan restoran untuk program sosial. Setiap minggu, restoran itu membuka pintunya bagi kaum duafa dan anak-anak yatim untuk menikmati makanan lezat tanpa biaya. Para tamu reguler pun ikut berkontribusi, menyumbangkan sebagian dari pesanan mereka untuk program ini. Nenek Sulastri, meski tetap hidup sederhana, sering datang ke restoran untuk berbincang dengan para tamu. Kehadirannya selalu membawa ketenangan dan inspirasi. Banyak yang merasa tersentuh oleh kisah hidupnya, terutama perjuangannya membesarkan anak-anak dengan cinta dan kesederhanaan. Pelayan yang dulu mengusir nenek ini menjadi salah satu karyawan terbaik di restoran. Ia belajar dari kesalahannya dan berjanji untuk tidak lagi menilai seseorang dari penampilan. Ia bahkan sering terlihat membantu program sosial yang diadakan restoran, seperti membagikan makanan ke panti asuhan. Sementara itu, Pak Budi tetap menjadi sahabat setia Nenek Sulastri. Ia merasa hidupnya berubah sejak bertemu dengan wanita tua itu. Bersama-sama, mereka mendirikan sebuah komunitas yang fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil, melanjutkan misi nenek untuk menyebarkan kebaikan. Pada suatu sore, Nenek Sulastri duduk di sudut restoran favoritnya, memandangi anak-anak yang tertawa bahagia, menikmati makanan di sana. Darmawan mendekat dengan secangkir teh hangat di tangannya. "Ibu, apa yang sedang Ibu pikirkan?" tanyanya sambil duduk di sampingnya. Nenek Sulastri tersenyum lembut, matanya menerawang jauh. "Aku hanya bersyukur, Nak. Hidupku mungkin tidak sempurna, tetapi Tuhan selalu memberi jalan. Dan sekarang, aku bisa melihatmu melanjutkan apa yang dulu kupikir hanya mimpi." Darmawan menggenggam tangan ibunya dengan hangat. "Semua ini karena Ibu. Terima kasih telah mengajarkan kami arti dari cinta, kerja keras, dan keikhlasan." Hari itu, di bawah sinar matahari yang mulai meredup, Nenek Sulastri merasa damai. Ia tahu bahwa warisannya bukanlah kekayaan materi, tetapi kebaikan yang terus mengalir melalui anak-anaknya, sahabatnya, dan semua orang yang pernah disentuh oleh hatinya. Kisah Nenek Sulastri menjadi pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya. Nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh penampilan atau harta, melainkan oleh cinta dan kebaikan yang mereka tinggalkan di dunia ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Channel ini menyajikan beragam konten seperti kisah seru, kisah nyata, cerita rakyat, cerita desa, kisah inspirasi, alur cerita film, cerita seru, hingga dongeng yang pastinya akan membuat waktu Anda lebih bermakna.
Dengan dukungan kalian, channel ini bisa terus berkembang dan menyebarkan lebih banyak kisah yang penuh makna. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.